Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan. Kesempatan kali ini saya mau berbagi tips cara perawatan jambu air ya. Menjelang pembuahan kita lakukan pemupukan pembuahan agar bisa cepat berbuah dengan baik, kualitas buah bisa maksimal ya. Oke. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat. Oke. Ikuti video kami dari awal sampai akhir. Jangan dilewat-lewati agar tidak simpang siur informasi ya. Oke. Jadi ada subscriber saya yang pesan bagaimana cara perawatan dari pemupukan awal, perawatan awal sampai pembuahan ya. Oke, ini saya baru berbagi tips cara perawatan dan pemupukan jambu yang usianya sudah 1 tahun up. 1 tahun ke atas bisa dilakukan perawatan dan pemupukan seperti yang saya lakukan. Jadi pemupukan dan perawatan jambu air yang sudah usia 1 tahun up dan ditanam di lahan ya. Ditanam di lahan. Kalau di tabulam pot atau di pot nanti perawatannya beda. Oke, yang pertama kali jika sudah memasuki masa generatif, jadi 1 tahun up itu sudah waktunya pembuahan. Jadi jika sudah akan musimnya pembuahan, bisa kita lihat. Jadi kalau musimnya pembuahan itu biasanya jambu air itu berbuah di musim kemarau. Jadi awal-awal musim kemarau bisa lakukan perawatan yang saya lakukan. Oke. Jadi yang pertama yaitu penggaraman pakai garam kasar. Jadi kalau sudah masuk musim kemarau bisa dipupuk, bisa ditabur dengan garam kasar. Kalau usianya sudah 2 tahun up bisa ditabur garam kasar 1 kilo. 1 kilo ditabur merata, tujuannya untuk memperbaiki tanah, mengatasi hama tanah, menetralkan tanah, pH-nya bagus, dan nanti agar percabangannya kuat. Nah, jadi dasarnya itu pakai garam kasar ya. Pertama pakai garam kasar, pertama tabur garam kasar, kemudian setelah itu bisa lakukan pemangkasan tunas air dan pemotesan daun-daun tua yang terlalu lebat ya. Jadi pemangkasan tunas air. Tunas air itu seperti apa? Jadi tunas air itu tunas susulan. Nah, bukan dari tunas ujung. Kalau tunas ujung ini seperti ini tunas produksi. Hanya saja kalau tumbuhnya terlalu banyak ya dibuang saja, disisakan 1 atau 2 seperti ini saya sisakan 1 saja untuk generus. Ini kan terlalu panjang, saya menghendaki nggak terlalu panjang ya, jadi pendek sudah berbuah. Ini kan percabangannya pendek-pendek semua. Memang dari awal saya lakukan seperti itu. Jadi ketika sudah mencapai batas yang saya tentukan, saya potes, saya pangkas, kemudian tumbuh banyak tunas saya sisakan 1 saja untuk generus. Nah, jadi kembali lagi ke tunas air. Jadi tunas air itu tunas susulan, tunas yang tumbuh di batang-batang seperti ini, batang, bukan dari ujung, tapi dari sini. Di sini tumbuh tunas, berarti itu tunas air. Dipotes saja ya, dipotes saja. Oke, ini tunas airnya sudah saya buangi kemarin pemangkasan ya. Kemudian daun-daun yang terlalu lebat ya, daun-daun yang bertempat di batang tua. Nah, kemarin sudah saya hilangkan seperti ini. Kemarin ada daun-daun. Jadi selama musim hujan pertumbuhannya lebat sekali, terlalu vigor. Nah, ini tempatnya daun kemarin, daun saya potasi semua. Jadi dari bawah sampai atas, tapi jangan terlalu ekstrim. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar cahaya matahari bisa masuk ke dalam, bisa masuk ke batang-batang produksi ini. Kita harapkan berbunga atau tempatnya buah itu bisa ada di dalam.
bukan di ujung ya, karena kualitas buah bagusnya ada di ini batang produksi atau batang yang ada di dalam. Oke, jadi yang pertama tadi penggaraman, garam kasar, kemudian yang kedua pemangkasan, tunas air seperti ini ya, ini kelewatan. Nah, itu tunas air, tunas susulan. Nah, tunas air bukan dari tunas ujung. Tunas air ini dihilangkan. Jadi pemangkasan tunas air dan pemotesan daun yang bertempat di batang tua yang terlalu lebat daunnya ya. Kalau daunnya sedang nggak terlalu lebat nggak apa-apa, nggak usah dipotes, hanya tunas airnya saja yang dipotes. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu pemangkasan, kemarin sudah saya pangkas dan sudah saya potasi daun-daunnya. Nah, bekas-bekas daunnya itu dikumpulkan kemudian ditaruh di pangkal pohon seperti ini. Nah, ini bisa untuk pupuk organik nanti lapuk sendiri dan menjadi pupuk alami. Dijadikan satu, di melingkar di pangkal. Nah, kemudian yang ketiga kita lakukan pemupukan. Jadi setelah penggaraman 1 minggu atau 2 minggu setelah penggaraman bisa dipupuk dengan NPK Mutiara. NPK Mutiara ya, NPK Mutiara seimbang, NPK 16-16-16. Nah, dipupuk bisa dikocor atau ditabur. Kalau ditabur itu buat parit melingkar, kemudian ditabur di situ, kemudian kemudian pupuknya dipendam, ditimbun ya, ditimbun kemudian disiram. Nah, biar meresap langsung ke dalam. Oke, jadi sistem timbun, ditabur kemudian ditimbun. Jadi buat apa ya, kali atau buat parit, parit melingkar di cangkul tipis, nggak terlalu dalam, kemudian ditabur di situ, melingkar, kemudian ditimbun dan disiram. Nah, itu yang pakai sistem tabur. Untuk takarannya jika usia 1 tahun up itu menggunakan setengah kilo aja, setengah kilo NPK Mutiara 16-16-16 dengan jarak kurang lebih 1 meter 1,5 meter. Nah, lihat kondisi tanaman sejauh mana batang ujungnya seperti itu. Nah, jika usia 2 tahun up bisa menggunakan takaran 1 kilo sampai dengan 1,5 kilo. Kalau NPK Mutiara 1 kilo saja untuk tanaman usia 2 tahun up. Nah, bisa ditabur, bisa dikocor. Kalau dikocor, nah 1 kilo ini dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dikasih air kurang lebih 15 liter ya, 15 liter. Kemudian sebelum dikocorkan ini dibasahi dulu tanahnya, kemudian baru dikocorkan sampai rata. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga pemupukan NPK Mutiara. Yang keempat, setelah dipupuk besok paginya bisa disemprot pakai insektisida, fungisida dan pupuk daun. Insektisida bisa pakai skor, bisa pakai maksud saya insektisida itu demolis ya. Insektisida itu demolis atau bisa pakai lanat ya. Antara dua itu atau dua-duanya bisa dicampurkan ya. Untuk satu tangki 15 liter itu biasanya saya pakai lanatnya 1 sendok, demolisnya 1 tutup. Nah, itu insektisidanya. Kemudian dicampur lagi dengan fungisida, yaitu mereknya skor 1 tutup untuk 15 liter air. Kemudian saya masukkan pupuk daun sasetan, bisa menggunakan Gandasil D atau Sampurna D untuk pupuk daun ya. Yang umumnya itu Gandasil yang D ya, karena ini masih proses perbaikan setelah lama tidak terawat ya, karena musim hujan itu tidak terlalu ada perawatan, dibiarkan saja. Atau kalau musim hujan mau dibuahkan ya bisa dipupuk seperti yang saya lakukan ini, dari penggaraman dan seterusnya. Kemudian NPK Mutiara sudah ya, kemudian penyemprotan. Nah, setelah penyemprotan 1 bulan kemudian kita lakukan pupuk terakhir ya, yaitu pupuknya TSP KCL. Nah, TSP KCL ini 1,5 kilo ya.
Perbandingannya 2:1, TS nya 2, KCL nya 1. Ini TS, TSB, dan ini KCL ya. Bisa dibeli di toko pertanian terdekat. Nah, jadi 1,5 kilo, ini 1 kilo, berarti KCL nya setengah kilo, kemudian dicampur jadinya seperti ini. Ini pemupukan terakhir ya sebelum berbuah, seperti itu. Nah, setelah itu kalau saya pakai sistem kocor ya. Saya larutkan ke dalam air 15 liter kurang lebih, kemudian nanti dikocor merata. Oke. Nah, tapi kemarin sudah saya lakukan pemangkasan dan pemupukan NPK Mutiara, sudah mulai ada muncul bunga-bunga seperti ini. Nah, sudah mulai ya, berarti pupuknya sudah masuk ya. Nah, seperti itu. Jadi urut-urutannya ya seperti itu ya. Pertama kali penggaraman, kemudian apa tadi ya, pemangkasan, tunas air dan daun, kemudian yang ketiga pemupukan NPK Mutiara, kemudian selanjutnya besoknya lagi bisa sehabis di NPK Mutiara 1616, besoknya bisa disemprot pakai insektisida, fungisida, dan pupuk daun Gandasil D. Nah, setelah itu 1 bulan kemudian baru pemupukan terakhir menggunakan TSB dan KCL. Nah, setelah itu tinggal tunggu saja tanaman kita berbuah. Nah, kenapa harus dilakukan seperti itu dari awal tadi penggaraman sampai pemupukan pembuahan? Nah, agar tanaman kita itu siap untuk produksi. Jadi sebelum tahap produksi itu dibekali nutrisi, tanamannya sehat, nutrisinya tercukupi, insya Allah nanti ketika sudah waktunya berbuah, nanti buahnya akan bagus, manis, dan maksimal. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Nanti di musim berikutnya juga seperti itu. Nanti kalau sudah berbunga serentak dan bunganya sudah menjadi pentil, nanti ada pemupukan yang lain, yaitu pemupukan pembesaran buah, penguatan tangkai, dan pemanis. Nah, oke, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, nanti insya Allah ada, kalau sudah berbuah ada pemupukan lagi, insya Allah saya upload lagi insya Allah. Jadi silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share channel kami, dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman. Oke, baik, terima kasih banyak.